Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka wa amarna bisiyamihi faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Basnas dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam acara Cirebon Mengaji, persembahan dari Basnas Kabupaten Cirebon untuk menyertai sahabat Basnas semua dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Sahabat Basnas dimanapun berada, bulan puasa adalah bulan yang luar biasa ya bagi kita umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah mewajibkan ya pada kita semua untuk berpuasa di bulan ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini ya telah Allah wajibkan kepada kita, kutiba ya itu furido, fardukan untuk kita. Dan ternyata kewajiban puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita saja, tetapi umat-umat sebelum kita pun sudah melakukan puasa ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sahabat Basnas dimanapun berada, untuk kesempurnaan, ya, bahkan keesahan dari puasa Ramadan ini, jangan lupa kita harus memahami hukum dari puasa Ramadan. Ya. Jadi kita dalam kesempatan ini akan membahas tema tentang fikih puasa. Ya. Jadi kita ingin sahabat Basnas semua puasanya itu ya sah, ya. Puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puasa ini ada dua hal yang sahabat Basnas perlu perhatikan. Pertama, puasa dari sisi fikih, ya. Ini meliputi syarat, ya. Meliputi fardu, itu kan, sunnah. Ada nanti yang sifatnya itu di luar fikih, lebih kepada etika, ya. Jadi tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi tentu ada hal lain yang perlu diikuti oleh sahabat Basnas, sehingga puasanya itu benar-benar berkualitas. Puasanya itu berisi, ya, berisi pahala, jangan sampai tidak ada pahalanya. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu kan kam min shaimin laisa lahu min siyami lal ju' wal 'atash. Jadi banyak sekali orang berpuasa tetapi karena tidak paham fikih puasanya, tidak paham hakikat puasanya, sehingga dia hanya dapat itu al ju' wal 'atash, lapar dan haus saja. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, oleh karena itu kita harus paham puasa itu apa. Puasa itu secara bahasa al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan itu puasa. Nah, tetapi nanti yang kita maksud dalam puasa Ramadan ini ya istilah khusus kita, ya. Bahwa menahan diri dari apa? Menahan diri dari an muftirin biniyatin maksusatin jami'an nahar. Jadi menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, ya, tentu bagi yang sudah punya keluarga, dengan niat. Nah, jadi harus ada niat. Menahan diri jami'an nahar, selama siang Ramadan itu, ya. Jadi selama siang Ramadan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Bagi yang sudah punya keluarga, itu harus ditahan. Nah, selanjutnya ada persyaratan untuk orang berpuasa, ada syurutnya, yaitu ada berapa? Ini sesuai dengan yang tercantum dalam kitab fikih, itu ada 4. Syaratnya itu ada 4. Sahabat Basnas semuanya yang berbahagia. Yang pertama Islam, jadi harus Islam dulu. Kalau bukan orang Islam, ya nggak terkena kewajiban puasa Ramadan. Ya, oleh karena itu, ini mohon maaf kepada sahabat Basnas semuanya, ya, jangan gampang-gampang melakukan razia di siang Ramadan. Lah kalau yang dirazia ternyata bukan umat Islam, nah, jadi ya dilihat dulu siapa yang tidak berpuasa. Ya tentu kita juga berharap bagi yang non-muslim, ya, agar bisa menghormati sehingga makan atau minumnya tidak di tempat-tempat umum, ya, sehingga mengurangi rasa toleransi di antara kita. Jadi syaratnya puasa itu harus Islam. Jadi kalau bukan Islam, ya jangan dipaksa. Kita nggak boleh maksa orang puasa sementara keyakinannya berbeda. Yang kedua itu al-bulugh. Yang kedua itu baligh. Baligh itu ya berarti sudah laki-laki, ya, sudah berusia 15 tahun, ya. Kemudian berakal tentu, ya, yang ketiga itu berakal. Walaupun usianya sudah 15 tahun, dalam kitab fikih klasik disebutkan kalau perempuan itu 9 tahun. Laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun itu dianggap sudah baligh.
kemudian berakal. Ya, berakal itu yang punya akal. Walaupun orangnya dewasa, kalau orangnya itu tidak sempurna akalnya, jangan dipaksa untuk puasa. Fisiknya sehat, tapi akalnya tidak sempurna. Ada kekurangan itu. Ya nggak boleh dipaksa. Kamu harus puasa, nggak boleh juga. Ya, jadi itu. Yang keempat itu al-qudru 'ala shaum. Syaratnya mampu untuk berpuasa. Nah, kalau orang sakit ya, jangan dipaksa. Karena berarti tidak bisa atau tidak mampu untuk berpuasa. Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi tentu fa'iddatum min ayyamin ukhor. Tinggal nanti kalau sudah sehat di luar Ramadan dia harus qadha ya. Membayar hutang puasa berapa hari? Nah, itu. Jadi Islam itu agama yang sangat memahami kemampuan pemeluknya. Nggak ada paksaan, orang nggak kuat puasa dipaksa, pokoknya mati juga siap, yang penting kita harus puasa. Ya jangan, orang lagi sakit, ya salah itu. Pokoknya kamu harus puasa, saya lagi sakit. Nih keterangan dokternya ada. Oh nggak apa-apa, pokoknya kalau mati dalam puasa itu terhormat. Ya jangan. Tidak begitu ya syariat Islam itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ya jadi itu. Selanjutnya yang penting kita perhatikan itu adalah terkait dengan faraidus shaum. Jadi fardunya puasa. Itu di sini disebutkan ya, dalam kitab fikih itu ada 4. Pertama itu niat. Nah, sahabat Basnas semuanya yang berbahagia, jangan lupa ini di puasa Ramadan harus niat. Ini penting banget nih. Ya. Sebab kalau nggak niat, nggak sah itu puasanya. Niatnya kapan? Niatnya lah ini. Ya. Niatnya itu di malam hari. Niatnya di malam hari. Ya. Makanya kalau kita ini kebiasaan kita habis tarawih itu kan niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri Ramadan hadis sana fardhal lillah. Niat. Jangan sampai niatnya siang, nggak boleh. Habis subuh baru niat, itu nggak boleh. Berbeda dengan puasa sunnah, sahabat Basnas sekalian. Kalau puasa sunnah itu nggak apa-apa pagi juga niatnya. Tapi kalau puasa Ramadan itu harus di malam hari. Ya. Sahabat Basnas semuanya yang berbahagia, masih banyak sebenarnya ya yang harus disampaikan, tetapi untuk kesempatan berikutnya insya Allah ya akan kita sampaikan. Sekali lagi yang perlu sahabat Basnas semua perhatikan bahwa puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan sebaik mungkin ya. Jangan puasa ini hanya sifatnya ya ikut-ikutan aja lah, karena yang lain ikut puasa, saya juga enggak, tapi harus keluar dari keyakinan sehingga puasa kita betul-betul berkualitas ya. Dan ada asarnya ya, setelah kita selesai puasa itu ada dampaknya ya. Oleh karena itu saya berharap sahabat Basnas semuanya dimanapun berada, yuk puasa kali ini betul-betul kita jaga, kita perhatikan ya hal-hal yang betul-betul menjamin ya, mendukung kesempurnaan puasa kita. Terima kasih ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.